Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Segala puji kita panjatkan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah lah yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatannya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, yang kita jadikan sebagai idola, yang kita harapkan akan pertemuan dengannya, harapkan akan syafaatnya, mengharapkan akan meminum daripada telaganya. Alhamdulillah, kemarin kita selesai dari surat Al-Balad, walau tersisa satu ayat, tidak kelihatan, tidak kelihatan, saya tidak lihat kemarin. Nah, kita ulang sedikit kalimatnya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Adapun orang-orang beriman, maka mereka senantiasa saling menasihati untuk senantiasa bersabar dalam melakukan ketaatan, untuk senantiasa bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena ketika seseorang melakukan ketaatan, maka yang muncul pada dirinya adalah rasa malas, rasa keinginan bebas, untuk bebas dari seluruh kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah dibutuhkan kesabaran. Demikian juga ketika seseorang meninggalkan, pada saat dia meninggalkan kemaksiatan, hawa nafsunya, syaitan senantiasa menggodanya untuk mengulang perbuatan yang sama, atau justru lebih daripada itu beralih kepada dari maksiat ke maksiat yang lain. Maka saat itulah kita juga dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang ketiga adalah sabar terhadap musibah dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak datang musibah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan tiba-tiba. Makanya Rasulullah SAW as-sabru mengatakan bahwa as-sabru inda sadmatil ula, bahwa sabar itu adalah tercatat saat awal kali datang namanya musibah. Sabar secara bahasa adalah, atau secara istilah kata para ulama, apa dia? Imsaku al-qalbi anil jaz'i wal lisani anit tashakki wa al-jawarihi an fi'lil mahzurat min latmil khudud wa shakkil juyub wada'a bida'watil jahiliyah. Itu apa dia? Sabar. Apa dia? Saya ulang, bahwa imsakul qalbi anit tashakki wal lisan imsakul qalbi anil jaz'i wal lisani anit tashakki wal jawarihi an al-latmil khudud wa shakkil juyub wa da'watil jahiliyah, wa da'wah al-jahiliyah. Itu arti apa? Arti kesabaran menurut istilah. Adapun secara bahasa, maka dia adalah al-imsak, sama dengan puasa. Secara bahasa dua-duanya imsak. Itu arti sabar. Saya ulang 3 kali. Apa dia sabar? Imsakul qalbi anil jaza' wal lisan anit tashakki, kaf, wal jawarihi
an fi'lil mahzurat min latmil khudud wa syakkil juyub wa da'watil jahiliyah wa da'wah al jahiliyah. Itu apa? Arti kesabaran. Menahan hati untuk tidak kaget. Kaget yang mengantarkan seseorang kepada apa? Ayat tadi selanjutnya apa dia? At-tasyakki. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anit tasyakki al-lisan, anit tasyakki, mengeluh dengan lisan. Kemudian apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Apa dia? Latmil khudud, menampar-nampar pipi. Wa syakkil juyub, dan merobek-robek apa? Saku pakaian. Wa da'watil jahiliyah, dan apa? Teriak-teriak. Teriak-teriak, menangis-nangis. Dengan apa? Suara yang keras yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho, tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul maimanah. Mereka ini adalah ashabul maimanah. Golongan hamba Allah yang berada di bagian kanan. Apa hasilnya kalau orang berada dalam kelompok atau golongan hamba Allah yang kanan? Apa dia? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang kafir, mereka adalah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mendustakan. Mendustakan. Kita sebutkan sebelumnya apa di sini kufur, apa yang dimaksud di sini? Bisa bermakna kufur nikmat. Bisa bermakna kufur nikmat. Kufur nikmat terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kufur, dan kufur itu adalah apa? Satu, dia tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, tidak melahirkan ibadah lisan ataupun anggota tubuh ataupun hati. Kemudian kufur tidak mengarahkannya kepada, tidak membelajarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kufur nikmat. Kemudian ulaika ashabud, atau bisa bermakna secara umum yaitu orang kafir. Kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan di antara ayat Allah, tanda keagungan Allah apa dia? Pemberian rezeki itu. Pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ulaika ashabul masy'amah. Mereka ini adalah golongan-golongan yang apa? Yang senantiasa pesimis. Kalau dia belum datang, belum memperoleh setelah apa yang diharapkan setelah dia bekerja, maka dia berkeluh kesah. Kalau dia sudah memperolehnya, dia senantiasa merasa kurang. Maka mereka ini adalah orang yang pesimis. Ketika melihat peluang untuk berbuat baik, justru sebaliknya dia dalam pikirannya ini adalah sesuatu yang merugikan. Maka jadilah mereka adalah orang yang ashabul masy'amah, orang yang senantiasa pesimis. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwa sifat pesimis, melihat sesuatu kayaknya ini tidak benar, ini begini. Makanya Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yu'jibuhu tafa'ul. Nabi SAW senang dengan senantiasa optimis. Senantiasa setiap ada dia lihat kayaknya ini baik. Seorang sahabat datang dari kejauhan, dia mengatakan ini insya Allah datang dengan kebaikan. Maka pada saat itu sahabat pun datang memberikan kabar bahwa tentang keislaman dirinya dan orang tuanya. Beda dengan orang-orang sifatnya orang kafir, yang orang mukmin sebagiannya mengikutinya. Apa dia? Baru keluar rumah untuk pergi bekerja atau pergi merantau, lihat kucing, lihat binatang tertentu. Kayaknya tidak jadi kita pergi hari ini. Hari ini hari sial, hari ini dan seterusnya. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Apa dia? At-tasya'um. Senantiasa pesimis dan tidak melahirkan pada dirinya apa yang terjadi di sekelilingnya, membangun sifat apa? Optimis. Senantiasa berharap kebaikan, semoga ini kebaikan, ini tanda baik, ini dan seterusnya.
alaihim narun mu'sadah, alaihim narun mu'sadah. Mereka ini adalah orang yang dipenuhi dengan azab, dengan neraka. Yang kalau tidak salah Imam Mujahid rahimahullah taala, mu'sadah itu adalah sebuah pintu di mana? Di neraka, yang kalau ditutup maka tidak akan keluar bau busuknya orang yang ada di dalam neraka. Semuanya berputar di dalam. Kalau ditutup pintu neraka tersebut, maka apa? Tidak akan ada ruh yang keluar dari neraka tersebut. Ruh saja tidak bisa. Ruh itu lebih halus daripada air, lebih halus daripada angin. Itu ruh. Saking halusnya kita tidak melihatnya. Saking halusnya kita tidak melihatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalian ditanya tentang, engkau ditanya tentang ruh, maka tidak usah jawab bertele-tele, katakan saja itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Mujahid rahimahullahu taala mengucapkan bahwa mu'sadah dia adalah sebuah pintu di dalam neraka yang kalau ditutup tidak akan ada yang keluar walaupun baunya, walaupun ruhnya seorang mukmin. Disebutkan ruh menunjukkan bahwa sama sekali tidak akan ada yang keluar bau penghuni neraka itu. Padahal orang neraka itu siksaan mereka adalah nanah dan darah. Minuman mereka adalah nanah dan nanah, darah dan nanah. Dipahami? Namun tatkala bahwa itu menunjukkan bau busuk. Bau itu sekecil apapun kita di dunia ini, penutup celah untuk bisa keluar bau tersebut, angin tersebut bisa masuk dan keluar, maka saat itulah kita akan mencium bau. Makanya biasa peribahasa, apa dia? Sepandai-pandainya orang menyembunyikan bau durian pasti kecium juga. Karena memiliki celah sedikit saja itu sudah bisa tercium. Tapi kalau pintu neraka itu tidak ada sama sekali yang dapat keluar. Semua dirasakan oleh orang yang ada di dalam neraka. Baunya, fisiknya seseorang, ruhnya ikut semua merasakan azab neraka. Kalau siksaan di dunia, paling fisik kita saja yang merasakan apa? Merasakan siksaan atau azab. Tapi kalau di akhirat dua-duanya, antara ruh dengan jasad, antara ruh dengan jasad. Demikian juga orang yang penghuni surga, maka dia akan menikmati kenikmatan yang ada dalam surga. Dinikmati oleh siapa? Ruh dan jasad seseorang. Ruh dan jasad seseorang. Nah, alaihim narun mu'sadah. Mereka dipenuhi dengan azab di dalam neraka. Nah, kemudian kita berpindah ke surat berikutnya, surat Asy-Syams. Dia adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Apa dia? Sebelum yang ayat ini atau surat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ke Madinah. Nah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala surat terakhir ini, apa surat terakhir? Juz terakhir dari Al-Quran itu Allah banyak-banyak bersumpah dengan makhluknya. Banyak-banyak Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Sampai saat ini kita masih membaca pembukaan surat dimulai dengan apa? Dengan sumpah. Allah banyak bersumpah di sana. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Sebagian bacaan wadahaha, do. Di sini du. Wadahaha. Wadahwaha. Nah, waduhaaha. Bacaan. Nah, dan demi matahari, dan cahayanya yang begitu tajam, dan cahayanya yang begitu tajam. Nah, wal qamari idza talaha, dan di sini disebut penafsiran di sini wal qamari idza talaha, dan bulan yang datang setelah matahari itu pergi.
setelah matahari itu terbenam. Nah, sebagian ahli tafsir menyebutkan talaha artinya sawaha, yang sama dengan bulan matahari. Apanya yang sama? Dari sisi besarnya secara kasat mata manusia, secara pandangan visual manusia. Visual apa visual? Secara langsung, pandangan manusia secara visual. Nah, maka dia sama. Nah, adapun sekarang manusia sudah semakin hari semakin maju dan memperoleh ilmu bahwa matahari itu adalah planet yang paling besar, planet yang lebih besar daripada apa? Daripada bulan. Nah, kemudian wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha. Nah, di sini beliau menyebutkan tabi'aha tali'atan ba'da ghurubiha, bahwasanya bulan itu datang setelah matahari terbit, artinya mengikuti matahari. Dari sini sebagian ahli tafsir menyimpulkan atau memahami bahwa dalam bahasa Arab bacaan Quran disebut qiraah, disebut juga tilawah. Sehingga mereka berkata apa dia? Bahwa tidak sempurna seseorang bacaannya terhadap Al-Quran kalau dia hanya sekedar baca tanpa melaksanakan apa kandungan ayat hukum di dalam Al-Quran. Kenapa? Tilawah apa artinya di sini? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari. Berarti mengikuti apa yang dia ikuti kalau ketika kita membaca Al-Quran, ya hukumnya dipraktekkan hukum di dalam Al-Quran, halal dan haramnya, halal dan haramnya. Maka tidak sempurna, saya ulang, bahwa tidak sempurna bacaan Qurannya seseorang di hadapan Allah kalau dia tidak mengikuti bacaannya dengan perbuatan. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan, mengikuti bacaan kita dengan perbuatan, itu sangat mustahil untuk kita lakukan kecuali kita memahaminya. Kecuali kita memahami apa makna Al-Quran. Maka di sanalah mazhab Syafi'i mewajibkan seseorang untuk belajar bahasa Arab. Dalam rangka memahami bacaan minimal Al-Fatihah, minimal bacaan salat kita, minimal bacaan doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasakan sulitnya, kayaknya tidak dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga di antara faktornya karena kita berucap kepada Allah, melantunkan doa, bermunajat kepada Allah sesuatu kalimat-kalimat yang kita tidak memahami apa yang kita inginkan. Dan ini faktor tidak dipahami. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangis di hadapan Allah kalau dia melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak memahaminya? Sulit. Padahal di antara doa, di antara ciri doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa dilantunkan. Kenapa? Dikarenakan kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, laqad utitu jawami'al kalim. Sungguh saya, kata Rasulullah, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim. Apa dia? Kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya luas, cakupannya luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Rasulullah SAW, doa yang paling sering diucapkan, bahkan para ulama mengatakan bahwa ini adalah doa pamungkasnya Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku
Di dunia ini apa? Hasanah, kebaikan. Kebaikan apa dia? Kebaikan yang sifatnya materi, kebaikan yang sifatnya ibadah, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya pemikiran, kebaikan yang sifatnya dugaan dan apa? Prasangka-prasangka yang baik. Seluruhnya mencakup di sana. Tapi kalau kita yang membuat merangkai kata, walaupun kita memahami bahasa Arab, mungkin hanya kalimat kita mungkin hanya indah saja kedengarannya, tapi tidak mencakup apa yang Allah inginkan dari kita. Tidak mencakup apa yang betul-betul kita butuhkan di dalam doa itu. Nah, kita kembali bahwa tidaklah sempurna seseorang bacaannya terhadap Al-Quran tatkala dia hanya sekedar baca tanpa memahaminya. Dan ini adalah di antara titik apa? Titik kekurangan seseorang dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia tatkala dia diberikan, dititipin surat dari orang yang dia cintai, sementara bahasa yang dia berikan, bahasa yang tertulis di dalam surat tersebut, bahasa yang tidak dipahami orang yang mengaku cinta terhadap siapa yang dicintai. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menambah kesenangan kita dengan kedatangannya surat Al-Quran tersebut, padahal kita tidak memahami Al-Quran, tidak memahami surat Al-Fatihah? Tidak mungkin. Tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, wal qamari idza talaha. Nah, wal qamari idza talaha. Dan manusia atau ibadah manusia yang paling agung adalah apa dia? Adalah salat. Itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita tidak ada usaha untuk memahami bahasa atau ayat atau doa yang kita lantunkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahami bacaan-bacaan doa-doa, ayat-ayat yang kita baca di dalam solat melalui terjemahan-terjemahan, melalui terjemahan itu. Dan ini adalah nikmat yang Allah akan pertanyakan di hari kemudian. Ini adalah nikmat yang Allah akan pertanyakan di hari kemudian. Kenapa solatmu tidak sempurna? Kenapa engkau menghayal di dalam solatmu? Kenapa kehusyuanmu itu hilang di dalam solatmu? Maka mungkin saya tidak memahami, ya Allah. Pasti itu akan ada jawaban kita seperti itu. Dan pertanyaan Allah itu terhadap kita, padahal Dia adalah Zat yang Maha mengetahui, sebenarnya bukan pertanyaan karena Dia tidak mengetahui, tetapi pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab dan siksaannya sesuai dengan kadar dosa yang luput saat kita tidak memahami bacaan salat, tidak memahami daripada bahasa Arab itu sendiri. Ta'allamul arabiyya fa innahu min dinikum. Kata siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Pelajarilah bahasa Arab karena dia adalah bagian daripada agamamu, agama Islam. Agama Islam. Tidak mungkin seseorang bisa mampu membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'annya kalau dia tidak memahaminya. Sulit baginya. Nah, ayat berikutnya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang, maksudnya demi siang, apa yang terjadi pada siang itu? Terang. Dari mana terang itu? Dari matahari. Wal laili wan nahari idza jalla, dan demi siang tatkala dia menyingkap. Apa yang dia singkap? Kegelapan. Kegelapan. Di sini disebutkan apa dia? Wan nahari idza jalla birtifai. Dan demi siang, maksudnya matahari berada di atas di apa yang paling tinggi, yaitu kapan dia? Matahari di siang hari waktu zuhur, yang pada saat itu, pada saat betul-betul pas pertengahan matahari di langit, matahari berada di atas pertengahan langit, saat itulah kita dilarang melakukan salat.
salat zuhur dilarang melakukan salat. Tetapi bahasa para ulama adalah zawal, tatkala matahari itu sudah condong ke arah, saat kita di sini ke arah mana? Ke arah barat. Ke arah barat. Maka saat itulah kita diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan salat. Nah, belum lagi uzur-uzur yang para ulama menyebutkan kenapa begitu. Dikarenakan apa? Orang Majusi, penyembah api, pada saat itu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sholat kan tidak ada niat untuk mengikuti mereka, untuk menyerupai orang kafir. Tetapi kenapa para ulama melarang itu, atau hadis Rasulullah SAW melarang itu? Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sama sekali ada niat atau tidak ada niat dalam menyerupai orang kafir. Saking kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang apa? Yang menyerupai orang kafir. Apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal kita dilarang untuk sholat pada saat itu. Padahal kita tidak punya niat. Ini menunjukkan bahwa Allah ini betul-betul menginginkan dari kita apa? Murni. Tidak ada unsur nanti melahirkan fitnah kepada orang lain. Wih, ternyata dia juga sholat sama kita, sama juga dengan kita dan seterusnya. Padahal kita tidak. Belum, apalagi kalau kita punya niat untuk mengikuti mereka orang-orang kafir. Untuk mengikuti orang-orang kafir. Makanya orang-orang Yahudi merasa heran dan benci kepada Rasulullah SAW. Ini orang kenapa sih? Setiap kita ada ibadah kita, pasti beliau mencari jalan untuk menyelisihi mereka. Di antara bentuk penyelisihan Rasulullah SAW, orang Yahudi dan Nasrani beribadah mengarah kemana dia? Baitul Maqdis. Pada saat itu turun firman Allah untuk mengarah kemana? Ke Ka'bah, dalam rangka menyelisihi mereka. Menyelisihi apa? Menyelisihi orang-orang Nasrani dan Yahudi. Nah, wan nahari idza jallaha, dan demi siang yang apa dengan ketinggiannya, jallaha. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan idza jallaha idza kasyafaha. Kasyafa apa? Menyingkap kegelapan. Nah, wal laili idza yaghshaha. Nah, dan demi malam yang menyeliputi apa? Siang itu terang sehingga mereka pun pergi. Habis apa kata peribahasa itu? Habis gelap terbitlah fajar. Habis gelap terbitlah fajar. Makanya di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan safar itu di waktu subuh. Sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena kita akan memperoleh terang. Beda halnya dengan apa? Orang yang safar di siang bolong, maka akan dia peroleh apa dia? Kegelapan. Kegelapan. Nah, kata beliau, wa idza fis salasati li mujarradiz zarfiyah. Az-zarfiyah wa idza apa dia? Idza wal laili idza az-zarfiyah. Apa dia? Menunjukkan keterangan apa? Waktu. Nah, was samai wa ma banaha, dan demi langit dengan bangunannya yang kokoh. Dan demi langit yang bangunannya yang kokoh, tinggi, menjulang, tanpa memiliki tiang. Apakah langit tidak memiliki tiang? Apakah langit tidak memiliki tiang? Mata visual kita, pandangan visual kita juga memang tidak ada tiangnya. Tapi ketahuilah bahwa tiang langit itu adalah gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukankah Allah mengatakan dan gunung-gunung itu adalah pasaknya?
wal jibala autada. Betul? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu adalah tiang. Masa tiangnya bumi? Masa tiangnya bumi? Masa tiangnya lantai? Tiangnya langit. Itu maknanya. Maka langit memiliki tiang. Apa tiangnya? Gunung. Tapi tidak sampai. Tapi tidak sampai. Qudratullah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menamai bahwa gunung itu adalah tiang. Nah. Wassamai wa ma banaha, yang kita melihat di siang harinya begitu menyejukkan pandangan kita tatkala kita melihat langit dengan seluruh keindahannya, terlebih lagi saat di malam hari. Perhatikan saja ketika orang naik pesawat, tatkala dia melihat ke bawah dan melihat ke atas, sama. Di atas ada bintang, di bawah juga ada bintang, sama. Kalau orang naik pesawat dia biasa lihat. Nah, kalau dia lihat ke bawah, dilihat juga kayak bintang. Padahal cahaya lampu. Cahaya lampu. Dan itu bagaikan bintang. Perhatikan saja orang yang tinggal di pegunungan dan seterusnya. Lihat juga di atas langit, apa jadinya? Di sini banyak bintangnya, arah ke sana. Sini ada bintangnya, banyak ke sana. Sana juga ada kurang dan seterusnya. Di sini ada yang jarang bintangnya. Sama dengan langit dengan bumi di malam hari. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.